Kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang redoks lanjutan untuk kelas 12. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar untuk menyetarakan reaksi menggunakan metode Bilox. Tetapi perbedaan sama yang ini itu kalau yang sebelumnya reaksinya itu reaksi sudah penuh, sudah lengkap. Nah, sedangkan yang di video kali ini reaksinya itu berupa muatan. Artinya berarti belum lengkap nih, maksudnya belum membentuk suatu senyawa. Nah, biasanya kalau yang belum lengkap ini dia memiliki ion-ion unsurnya dan juga keadaan. Nah, untuk soal kali ini nanti kita akan praktekkan itu menggunakan suasana asam. Nah, jadi ada nantinya yang namanya suasana asam sama suasana basa. Masing-masing memiliki metode yang berbeda. Nah, di sini ada langkah 1 sampai langkah 5 itu sebenarnya sama dengan metode yang kemarin. Tinggal nanti perbedaannya ketika suasananya asam berarti lanjut ke langkah ke-6. Nah, di metode asam ini nanti juga ada 2 macam, tergantung di sekolah nanti diajarin yang seperti apa atau kalian nyaman menggunakan langkah yang seperti apa. Nah, mungkin saat kita mulai langsung saja, kita mulai dari langkah-langkah yang sebelumnya. Jadi kita mau review ulang. Oke, langkah pertama, cari Bilox semua unsur. Di sini ada unsur Mn sama O, berarti duluan O ya. Min 2 dikali 2 adalah min 4. Maka Mn-nya otomatis adalah plus 4. Lalu Cl-nya punya muatan, berarti muatannya min 1, Bilox-nya juga min 1. Mn-nya juga plus 2 plus 2. Cl-nya itu 0. Oke, lalu kemudian yang kedua, cari unsur Bilox asli bawah yang berubah. Oke, kita perhatikan Bilox yang kita tulis di bawah, mana saja yang berubah. Yang pertama berubah itu ada Mn ya, Mn dari plus 4 ke plus 2, lalu Cl dari min 1 ke 0. Selanjutnya samakan jumlah unsur yang berubah. Oke, Mn di kiri itu jumlahnya 1, Mn di kanan juga 1, Cl di kiri jumlahnya 1, Cl di kanan itu 2. Berarti kita tambahkan 2 di sini. Kemudian nomor 4, tulis Bilox total, Bilox atas dikali koefisien. Kemudian kita tuliskan di garis penghubung dan tulis naik turunnya. Oke. Bilox atas. Yang berubah kan Mn ya. Mn itu Bilox atasnya adalah plus 4. Kemudian di depan koefisiennya tidak dituliskan. Artinya dia memiliki koefisien 1. Jadi plus 4 dikali 1 berarti plus 4. Lalu yang Mn di kanan plus 2 dikali 1 juga berarti plus 2. Kemudian Cl di kiri itu Bilox atasnya adalah min 1 dikali koefisien 2 berarti min 2. Kemudian di kanan Cl-nya itu yang atas 0 Bilox-nya dikali koefisien 1 berarti 0. Nah, pada Mn itu plus 4 menjadi plus 2 artinya dia turun sebanyak 2. Kalau Cl min 2 ke 0 berarti dia naik sejauh 2. Nah, setelah itu nomor 5. Langkah nomor 5 adalah jumlah Bilox naik turun disamakan. Pengali dikalikan dengan koefisien. Oke, karena yang turun itu 2 dan yang naik itu 2, jadi kan sudah sama. Sehingga kita hanya perlu kalikan dengan angka 1. Selanjutnya, angka 1 ini, pengali 1 ini kita harus kalikan dengan koefisien Mn. Nah, tapi karena Mn ini punya 1 koefisien di sini gitu ya. Berarti kan 1 dikali 1 tetap 1. 2 dikali 1 juga tetap 2 gitu kan. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya. Jadi intinya si angka 1 ini itu dikalikan dengan koefisien di sini. Jadi kalau nanti di sininya 3 ya kali 3. Kayak gitu. Oke, jadi kita sudah menyamakan semuanya. Mungkin ini biar lebih jelas kita tulis 1 ya. 2, terus ini tetap 1, ini juga tetap 1. Setelah itu kita masuk ke metode asam. Kenapa asam? Karena di sini diketahui suasananya asam. Yang pertama, langkah pertama nih, cara pertama,
setarakan jumlah muatan listriknya, di mana muatan yang lebih kecil itu ditambah H+. Oke. Muatan listrik itu yang mana? Muatan listrik itu yang ini. Ini kita punya muatan min 2 dikali koefisiennya, berarti min 2. Untuk yang MnO2 ini kan nggak ada muatannya, berarti 0. 0 dikali 1, 0. Berarti 0 ditambah min 2 sama dengan, tanda panah ini sama dengan ya, Mn2 plus, berarti muatan listriknya adalah plus 2. Kalau plus 2 bisa kita tulis 2 aja. Lalu Cl-nya 0 karena dia tidak punya muatan. Sehingga min 2 sama dengan 2. Belum sama ya. Min 2 ke 2 itu berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Oke, itu yang pertama. Jadi kita sudah tahu selisihnya itu 4. Kemudian setelah menyamakan jumlah muatan listrik, muatan yang lebih kecil itu ditambah H+. Muatan yang lebih kecil itu min 2 atau yang 2? Jawabannya min 2 lebih kecil. Berarti nanti di sini kita tambahin H+. Berarti yang sisi kiri ya, kita tulis di atas plus. Oh, gini. H+. Gitu. Kenapa H+? Karena emang disuruhnya H+. Sebanyak berapa? Sebanyak selisih ini. Berarti nanti kita tambahnya 4H+. Paham ya? Oke, 4H+ kita tambahnya. Sesuai dengan selisih. Sehingga reaksinya nanti atau muatannya menjadi plus 4 dikurangi 2. Plus 4 kita tulis 4 aja ya. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Sudah setara. Kemudian H2O ditambahkan untuk menyamakan jumlah H. Nah, tadi di kiri kan ketambahan H. Yang ini sebanyak 4. Sedangkan di kanan nggak ada. Berarti yang kanan itu kita tambah H2O. Sebesar hanya karena kita butuh 4, berarti kita taruh koefisien 2. Jadi 2H2O. Selanjutnya mari kita coba cek apakah sudah setara atau belum. Pertama, H di kanan itu 2H2 berarti 4 ya. Di kiri juga 4 berarti sudah aman. Lalu O-nya, O di kanan itu 2O berarti ada 2. Sedangkan di kiri sudah O2 juga. Artinya apa? Artinya sudah sama. Jadi nanti reaksinya menjadi 4H plus MnO2 ditambah 2HC, oke. Ditambah 2Cl min menjadi Mn2 plus ditambah Cl2. Suasananya asam. Nah, untuk langkah kedua atau cara yang kedua itu dikatakan bahwa yang kekurangan O akan ditambah H2O lalu ditambah H+ untuk menyamakan jumlah H. Oke, jadi kita sudah tulis ulang reaksinya. Awalnya kan kayak gini, kemudian di situ dikatakan yang kekurangan O ditambah H2O. Di kiri itu ada O2 sebanyak 2. Artinya yang kekurangan O adalah sebelah kanan, maka ditambah H2O. Sejumlah berapa? Karena di kiri itu ada O-nya sebanyak 2, berarti di kanan harus 2. Berarti kita tulis 2H2O. Kemudian lalu ditambah H+ untuk menyamakan jumlah H. Jumlah H di kanan itu ada 4, artinya kita tambahkan 4H+, biar ada 4H. Nah, lalu apakah sudah sama, Kak? Mari kita cek ya. Kita cek muatannya dulu, karena muatan juga harus sama. 4 dikali plus 1, berarti 4. Kemudian Cl-nya, oh ya, Cl-nya belum disamakan, jadi kita samain dulu, 2Cl ya. Oke, kalau sudah, muatan Cl-nya berarti min 2 sama dengan Mn-nya adalah 2, sisanya nggak ada muatan, berarti 2 sama dengan 2. Sudah sama muatannya. Nah, sekarang kalau unsurnya hanya ada 4, di kanan juga ada 4, Mn-nya 1, Mn1, O-nya 2, O-nya juga 2, Cl-nya 2, Cl-nya 2. Berarti sudah sama.
Selanjutnya, di sini ada reaksi lagi, tapi kita menggunakan metode basa. Di sini kebetulan harus suasananya basa. Oke, jadi langkahnya sama seperti tadi sebelumnya, kita harus mencari bilox-biloxnya terlebih dahulu. Yang pertama Fe karena dia punya muatan plus 2, berarti nanti biloxnya adalah plus 2. Lalu Cr, ini kan berarti O-nya dulu kita cek, O-nya itu punya min 2. Min 2 kali 7 adalah min 14. Maka Cr dikurangi 14 sama dengan muatannya yaitu min 2, maka Cr sama dengan 12. Jadi Cr nya 12, di bawahnya adalah 6. Kenapa 6? Karena plus 12 dibagi jumlah Cr 2 yaitu 6. Kemudian ini juga sama, min 2 kali 4 adalah min 8. C min 8 sama dengan muatannya min 2, maka C sama dengan min 2 plus 8, berarti 6. Berarti ini plus 3. Kemudian Fe nya punya muatan berarti plus 3 juga. Ini min 2 ditaruh bawah kali jumlah O nya berarti min 4, maka C nya adalah plus 4. Lalu Cr nya berarti plus 3. Oke. Selanjutnya kita tulis bilox yang bawah yang berubah. Fe berubah ya, kemudian Cr juga berubah ternyata. Ada lagi nggak? C nya ini belum kita tulis, ini berarti plus 4 C nya, berarti C di sini 3, lalu di sini 4, berarti mengalami perubahan. Selanjutnya, setelah kita kasih garis penghubung, kita kalikan bilox yang di atas dikalikan dengan sebelum itu kita harus samakan dulu nih unsur yang berubah itu jumlahnya sudah sama atau belum. Misalkan Fe koefisiennya 1, terus dia berarti cuma 1 Fe di kiri, di kanan juga 1, berarti sudah sama. Kemudian Cr ada 2, di kanan cuma ada 1, berarti kamu harus tambah 2. Lalu C di sini 2, di kanannya belum ada 2, berarti ini kali 2 lagi. Kemudian udah sama ya. Kalau sudah sama, kalian kalikan bilox yang ada di atas dengan koefisiennya. Nah, untuk Fe koefisiennya 1 ya, berarti 1 dikali plus 2 berarti plus 2. Kemudian Fe yang kanan 3 plus dikali 1 berarti tetap plus 3. Cr itu plus 12 dikali 1 juga plus 12. Cr di kanan plus 3 dikali koefisiennya 2 berarti plus 6. Lalu C itu berarti plus 6 dikali koefisien 1 berarti plus 6. Yang kanan plus 4 dikali 2 berarti plus 8. Selanjutnya kita cek untuk Fe dari plus 2 menjadi plus 3, berarti dia naik 1. Kemudian kalau yang Cr berarti dia turun 6. Kemudian yang C berarti dia naik 2, 6 ke 8 ya. Artinya apa? Artinya untuk yang naik totalnya ada 3, sedangkan yang turun totalnya ada 6. Karena harus kita samakan, berarti yang 3 itu kita kali 2, yang 6 kita kali 1. Benar ya? Jadi yang naik kita kalikan 2. Kita kali 2. Kemudian yang turun kita kali 1. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita ubah koefisiennya. Pengkalinya dikalikan dengan koefisien. Misalkan yang ini, yang Fe itu kita kali 2, berarti koefisiennya nanti 2, yang di kanan juga 2. Kemudian yang Cr itu dikali 1, berarti nanti 1. Ini juga 2 dikali 1, tetap 2. Kemudian C2-nya itu dikali 2, berarti 2. Kemudian ini menjadi 2 kali 2 ya, 4.
Kalau sudah, berarti sudah aman. Selanjutnya kita menggunakan metode basa. Setarakan jumlah muatan listrik. Oke, kita setarakan dulu. Kalau yang sisi kiri itu berarti plus 2 muatan Fe dikali koefisien berarti plus 4. Kemudian kalau CR-nya berarti min 2 dikali 1 min 2. Kemudian min 2 dikali 2C2 berarti juga min 4. Kemudian Fe berarti 6 plus 6 ya. Kemudian O-nya CO2-nya itu 0, CR-nya berarti 6. Kemudian ini sisa min 2, lalu ini adalah 12 plus. Nah, selanjutnya kalian cari selisihnya dulu. Selisihnya ini adalah 14 ya. Selanjutnya setarakan. Oke, sudah disetarakan. Muatan yang lebih besar berarti yang plus 2 diberi OH min. Jadi nanti kita tambahkan OH min. Ditambah OH min sebesar berapa? Sebanyak 14 sesuai dengan selisih yang ini. Berarti nanti kita tambahkan. Kemudian H2O untuk menyamakan. Oke. Di kanan kan sudah ada H gitu ya. Yang di kiri kan belum, berarti kita tambahkan H2O itu di kiri. H2O yang perlu kita samakan berapa? Yang di kanan itu ada 14H. Berarti di kiri kita tambahin 7 aja. Tetap 14. Maka sudah sama. Nanti kalian masukkan ke sini. Nanti kita cek. Misalkan nih kita mau cek. Coba cek Fe-nya 2, di sini 2. CR-nya berarti CR2, di sini juga ada 2. Sekarang O-nya biasanya yang sering berbeda adalah O sama H. Sekarang O di kiri ada 7. 7 sama 8 ya, 4 kali 2, 8 tambah 7, 15. 15 ditambah ini, 15 tambah 7, 22. Nah, sekarang yang di sini 4 kali 2, 8. 8 ditambah 14. 22 juga ya, sama. Oke, berarti sudah sama atau sudah setara. Selanjutnya kita mau menggunakan cara yang kedua. Jadi kita ambil reaksinya, tetapi dengan catatan yang sudah disetarakan dulu biloks-biloksnya seperti garis penghubungnya itu, baru nanti kita menggunakan cara yang kedua. Nah, di sini dikatakan yang kelebihan O ditambah H2O, berarti kita hitung dulu. O di kiri itu ada 7 ditambah 8 berarti 15. O di kanan itu 8, cuma 8 ya. Oke, selisihnya berarti 7. Jadi yang kelebihan O itu adalah yang sisi kiri, itu perlu ditambah H2O. Berarti kita tambah H2O sebanyak selisihnya kan 7. Berarti 7 H2O di kiri. Kemudian lalu ditambah OH untuk menyamakan jumlah H. Sisi kanannya kita tambah OH. OH min sebanyak di kiri itu jumlah H-nya adalah 14, berarti nanti kita tambah OH-nya adalah 14 OH min. Nanti hasilnya akan sama aja. Sampai situ paham ya?